rahimakumullah. Pada siang hari ini di tengah perjalanan saya ke arah timur untuk menyebarkan kitab suci yang diambil dari barat, saya mampir di sebuah masjid untuk memenuhi kesanggupan saya kepada kepala suku Surabaya Kota, Kak Ani, untuk menyampaikan bedah kisah dalam rangka Silatda yang sekarang sedang nyaman-nyamannya Anda nikmati ya. Kalau sedang nyaman-nyamannya dinikmati pertemuan itu adalah ruhnya organisasi, yaitu rapat pertemuan. Kalau yang paling susah itu kalau sedang nyaman-nyamannya ditinggal pergi, itu pasti baper ya. Bukan hanya soal orang jatuh cinta, tapi kadang-kadang baru akrab-akrabnya ditinggal pergi itu juga baru bisa baper. Baik teman-teman semuanya, ada semacam salah persepsi, salah mengerti di obrolan antara saya dengan Kak Ani. Saya diminta menyampaikan bedah kisah ya, bedah kisah tentang kisah Ramadan. Terus saya menyampaikan alternatif. Satu, tentang nuzul Al-Quran. Kedua, peristiwa Perang Badar. Yang ketiga, kisah Syam'un Al-Ghazi. Kemudian sejarah Ramadan dan kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada bulan Ramadan. Ternyata ditulis semuanya gitu. Maksud gue itu, maksud saya satu saja dipilih. Gitu. Ternyata dalam tanda petik ada keserakahan hasanah ya. Keserakahan yang baik dari Kak Ani dan teman-teman di Surabaya untuk kemudian meminta saya menyampaikan ke lima-limanya. Nah, saya sampaikan sekilas-sekilas saja nanti ya, daripada nanti gelo kan ya, kecewa kalau saya paksakan satu di antara kelima-limanya. Oh, juga kita menyadari bahwa kadangkala kita ini satu korps, satu tim. Di masjid yang sama mengundang tim kita bergantian orang juga. Kalau hanya satu yang saya kaji, saya bedah, saya ulas, nanti yang pertama kali yang bisa menceritakan ini dipakai ya. Yang kedua, ketiga, keempat pencerita berikutnya kan beda ceritanya harusnya itu. Jadi mesti harus banyak kekayaan. Jadi ya, salah pengertian mispersepsi ini ternyata ada berkahnya juga ya. Untuk menambah pundi-pundi khazanah kisah kita. Yang paling penting adalah cara kita bersyukur pada Allah. Karena doa kita dikabulkan ternyata teman-teman. Doa Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa bilighna Ramadan itu dikabulkan Allah terlampaui bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban yang kita rasakan banyak sekali berkah dari Allah. Insya Allah bagi yang melaksanakan besok pagi nanti malam sudah tarweh ya. Berarti besok sudah bisa mulai berpisah. Atau ada sanlat dan sebagainya bisa lebih awal. Tapi jika mulainya tanggal 12 mungkin juga sudah mulai berpisah pula pada tanggal-tanggal itu. Yang paling penting adalah kita berpisah ini tolong ya betul-betul diniati untuk dalam rangka memanfaatkan momentum berkah Ramadan untuk merumat akidah, ibadah dan akhlak anak-anak generasi umat Muhammad ini. Jangan sekali-kali kita punya pikiran Ramadan itu peak session gitu ya. Saatnya kita panen setelah bulan Maulid sampai Rajab itu kekeringan paceklik, kemudian Rajab sampai Sya'ban mulai pemanasan nih ya, Sya'ban kan pemanasan. Kemudian Ramadan kita panen ya. Kemudian kita lupa diri sampai kita ibadah puasa sendiri, qiyamul lailnya, tadarusnya malah ora kopen itu jangan sampai. Karena apa ya tadi yang paling penting kita itu optimalkan diri kita menembah takarub kepada Allah di bulan Ramadan. Baik, saya akan memberikan memberikan gambaran dulu. Saya membedahnya ala Kak Bimo ya. Saya tidak membuat model pembedahan secara formal, menganalisis unsur-unsur ceritanya, kemudian menginterpretasi setiap adegan-adegannya. Saya lebih mudah menyampaikannya nanti seandainya saya bertukar kreativitas dengan teman-teman semuanya. Tinggal nanti materi saya diamati, ditiru, kemudian dimodifikasi
kemudian dilebihi ya, amati, tiru, modifikasi lebih. Teman-teman saya hormati, Ramadan ini memang benar-benar bulan berkah. Berkahnya bagaimana? Bagi para juru kisah, berkahnya itu berlipat ganda. Ramadan bukan bulan suci, karena bulan suci itu adalah Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nabi Muhammad menyebutkan Ramadan itu adalah bulan berkah, Syahrul Mubarak ya. Nah, untuk menjelaskan Ramadan ini biasanya saya memulai dengan definisi supaya lebih awal, secara awal anak ngerti apa itu Ramadan. Jadi begitu salam, kemudian apa sih Ramadan itu? Nah, ini terkait dengan cerita sejarah tentang Ramadan. Yang sebenarnya materinya nggak banyak secara Ramadan itu ya. Hanya beberapa poin-poin penting terkait dengan disyariatkannya ibadah Ramadan itu. Apa artinya Ramadan? Ramadan, kita bisa nanya pada anak-anak, Katima, apa sih artinya Ramadan? Gitu, yang pakai boneka biasa bisa lebih chit-chatnya bisa lebih hidup. Apa artinya Ramadan? Ramadan itu artinya bulan berkah, kan? Bulan berkah. Nah, apa itu berkah? Kan anak nanya ngejar gitu ya. Berkah itu artinya nikmat Allah yang dikucur-kucurkan kepada kita, diturunkan kepada kita, membuat kita bahagia, dan kemudian nikmat itu menjadikan kita bertambah-tambah semangat untuk melaksanakan ibadah yang lainnya. Dengan nikmat itu kita bisa mendapatkan ibadah yang lainnya. Jadi ciri berkah itu nikmat Allah, kita rasakan, kita terima. Yang ketiga, menetap dalam diri kita, nggak hilang gitu, nggak hilang, menetap dari kita dan kita bisa gunakan untuk ibadah berikutnya. Kalau kita dapat honor misalnya dari takmir yang tulus menghargai, memberikan pada kita penghargaan, maka honor itu bermanfaat untuk kita bisa beli beras ya, beli kuota, kemudian jajak ke anak-anak gitu ya, bisa memberikan oleh-oleh suami yang kalau nggak dikasih oleh-oleh ngambek. Nah, kemudian itu namanya membahagiakan. Dan nikmatnya itu nggak hilang gitu. Kalau punya uang kok langsung gampang hilang, punya uang banyak kurang, berarti kurang berkah. Jadi kalau merasa uangnya banyak, tapi kok rasanya kok kekurangan terus ya, grantes terus, seolah-olah termisi di dunia, itu tanda rezeki kita kurang berkah. Itu perlu diistighfar dan disyukuri. Nah, baru kemudian bisa menjadikan kita beramal ibadah yang lainnya, bisa dengan uang itu sedekah, bisa membelikan jilbab orang tua kita, ya, belikan mukena orang tua kita yang sudah usang menuju Ramadan, itu namanya berkah. Jadi digunakan untuk kebaikan-kebaikan berikutnya. Nah, jadi artinya adalah bulan pembakaran. Ya. Yang dibakar apa? Ya, bukan sampah, bukan plastik, bukan kertas, tapi yang dibakar adalah dosa-dosa kita. Karena Nabi Muhammad bilang, antara sholat dengan sholat, antara Jumat dengan Jumat, antara Ramadan dengan Ramadan, antara haji dengan haji adalah kafaroh atau tebusan. Apa yang ditebus? Kesalahan, maksiat, dosa yang telah kita lakukan. Jadi ini kesempatan kita untuk bebersih diri. Kita bakar dosanya sampai habis. Itu maksudnya. Hadis yang sangat populer perlu kita sampaikan pada anak-anak dengan bahasa ringkas adalah bersabda, man soma Ramadana. Di tempat yang lain, man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Jika karena iman dan mengharap anugerah Allah, yang berpuasa atau yang tarawih, yang mulai itu akan diampuni semua dosa-dosanya. Nah, ini definisi yang paling gampang tentang Ramadan di awal-awal kita sampaikan pada anak-anak sebelum kita berkisah ya. Harus ada pengantarnya ya. Kemudian dalam hadis lain Rasul mengatakan, hadis ini cukup lama saya renungi tentang manfaat puasa terkait dengan dosa. Kalau sholat itu orang seperti mandi di sebuah sungai mengalir 5 kali sangat jernih di depan rumahnya, sehingga 5 kali sehari kita mandi, sehingga nggak mungkin ada dangkalnya, ada kotorannya, dagingnya. Nah, kalau Anda pernah ngalami nggak, misalnya panjenengan ngalami nggak? Anda pernah makan yang subhat, rezekinya ini hal apa tidak ya? Anda kurang yakin ini hal apa tidak. Nah, kemudian mungkin kita terpaksa
karena sangat butuh uang, kemudian terpaksa bohong pada orang untuk pinjam gitu ya. Pinjamnya sih boleh, tapi terpaksa kita bohong. Ini usahanya sama, tapi dengan cara ngebohongin orang itu. Nah, itu keterlanjur kita makan toh. Rezeki yang kita makan itu, kalau itu barang haram, maka 40 hari doa, sholat kita tidak akan diterima oleh Allah. Jadi kalau meninggal, naudzubillah, dalam keadaan itu, maka kita meninggalnya termasuk yang su'ul khotimah. Seperti kisah dalam perang Nabi Muhammad, ada sahabat yang sangat sangat dikagumi kehebatan perangnya, tetapi ternyata dia hulul, dia korupsi asas serban yang belum diserahkan kepada panglima perangnya Rasulullah SAW ini. Sehingga Nabi mengatakan orang ini masuk neraka karena dia statusnya mencuri barang rampasan perang, fai, karena dia meninggalnya masih dengan terbalut lehernya oleh syal yang itu dirampas dari musuh yang dikalahkan. Ini kan kita gelisah ya, jangan-jangan di bulan Sya'ban kemarin kita makan barang haram, terus 30 hari kita nggak makan, kita tidak akan diterima sholat dan doanya dan semua amal ibadah kita sepanjang masih ada barang haram. Ternyata Rasulullah pernah bersabda bahwa di manfaat puasa itu adalah orang yang berpuasa itu panasnya badan itu melelehkan, melumerkan daging-daging yang tumbuh dari barang-barang yang haram. Jadi kalau ada di antara tubuh kita ada bagian yang haram, maka akan dibakar dengan apa namanya? Dengan puasa Ramadan tadi. Ini solusi. Seandainya kita merasa banyak memicu, kemudian kita juga kurang amanah ya, daging-daging yang kurang berkah itu ya. Misalnya kita diundang 1 jam ya Mbak ya, iya jam, tapi ternyata kita datangnya telat. Kemudian kita atau selesai lebih awal gitu ya. Itu kan artinya ada bagian yang kurang berkah yang nggak diridhoi panitia gitu kan. Apalagi nanti Ramadan godaannya kayak teman-teman di Jogja dulu ada yang 1 hari 1 sore itu 3 lokasi. Hanya ceramah berapa jam, pindah lagi, dia dapat 3 honor utuh, 3 amplop utuh. Maka ketidakridhoan panitia itu menjadikan rezekinya kurang berkah. Siapa tahu malah karena itu sudah kontrak di awal, maka jadi haram karena tidak sesuai dengan hashtag gitu, dengan teks yang sudah dibuat bersama-sama berdasarkan teks. Maka itu salah satu caranya adalah kita suka puasa untuk membakar dosa-dosa kita. Itu faedah dari puasa ya baik ya. Ini pengembangan aja lah tentang manfaat puasa untuk membakar dosa-dosa kita semuanya. Sekarang kembali masalah berkah. Sudah ya, arti puasa, arti Ramadan. Kemudian apa namanya? Arti Ramadan. Kemudian sekarang kita masuk kepada berkahnya Ramadan. Berkahnya Ramadan. Nabi menyebutnya sebagai bulan berkah. Dalam hadis saya ringkas menjadi sebuah lagu pengantar ya, lagu pengantar kita. Mungkin Anda pernah mendengarkannya lagu itu. Ramadan bulan berkah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat, Al-Quran diturunkan, puasa diwajibkan, pahala 1000 bulan bagi yang beriktikaf. Hadisnya letterleks bunyinya begitu. Telah datang bulan yang penuh berkah. Ya. Pintu surga dibuka, neraka ditutup, setan diikat sampai selesai. Itu kamakola. Jadi saya biasanya meringkas untuk knowledge hadis dengan qasidah. Kayaknya kok saya tuh ciri khasnya sekarang gitu ya, banyak nyanyi ya. Banyak nasib tuh. Iya enggak ya? Mungkin meskipun yang dengar pada pegelinua samurat ya enggak tahulah, terserah pokoknya saya menyampaikan materinya. Kenapa saya demikian? Alasannya diantaranya adalah PPMI itu anggotanya banyak ibu-ibu, banyak emak-emak yang suka nyanyi, betul nggak? Ibu-ibu guru itu kalau sehari nggak nyanyi, sehariawan ya kan? Bangun tidur nyanyi, seneng nyanyi, dapat
belanja nyanyi, stres nyanyi, pusing nyanyi, baper nyanyi, semua serba nyanyi. Maka saya banyak menggunakan nyanyian. Di samping saya juga sejak kecil suka nyanyi sebenarnya. Ya, sering ditegur guru saya waktu di kelas kok nyanyi terus. Ya, padahal ya suaranya pas-pasan banget. Nah itu saya ulang, Ramadan bulan berkah, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan diikat, Al-Quran diturunkan, puasa diwajibkan, pahala 1000 bulan bagi yang beritikaf. Nanti Anda bisa kembangkan, Ramadan itu berkah adik-adik, karena pintu di surga. Tahu nggak kalian seperti apa surga itu? Di dalam riwayat, Anda kisahkan apa itu surga, seperti apa keindahan. Pintu neraka ditutup, setan-setan diikat. Nah, setan itu diikat oleh para malaikat. Dan lebih kuat terikatnya karena kita menahan hawa nafsu, dibisiki, tidak ngaruh. Ya. Karena kita puasa menahan hawa nafsu, menahan syahwat. Kalau syahwat itu adalah perut, bawah perut, ya kan? Kalau nafsu itu apa namanya yang di kepala. Nafsu itu di kepala, di dada ada kepala, nafsu jiwa. Jadi soal subhat, pikiran-pikiran yang nyeleneh itu adalah hawa nafsu, ya. Keinginan kita popularitas dan sebagainya itu hawa nafsu. Tapi kalau syahwat itu ada perut dan bawah perut. Jadi ada bedanya rupanya. Ngapunten nggih, saya ngomongnya agak cepat nih, saya kejar target materi karena saya juga ada di jalan raya, jadi suaranya harus bersaing sama motor, mobil, ambulan, truk dan sebagainya. Nggak masuk Halo? kok. Ya, tidak masuk kok suaranya. Yang Ya. masuk suara yang nggak. Oke, terima kasih, terima kasih. Terus di dalam Ramadan itu, karena anak tahu kedudukannya sebagai bulan berkah, ya, eman-eman kalau nggak dimanfaatkan. Terus saya ngajarin kepada anak-anak juga tentang apa sih amalan utamanya. Amalan utamanya apa? Ramadan itu. Yang pertama mensyukuri Ramadan. Nah, saya menggunakan lagu lagi nih, lagu yang biasa itu. Tapi lagunya ini utuh menyentuh semua aspek amalia Ramadan. Yang biasa saya bawakan ya hanya itu, apa namanya, baju baru, alhamdulillah, Ramadan tiba, alhamdulillah, puasa lagi, alhamdulillah, tarawih lagi, alhamdulillah, baju baru, alhamdulillah, masjidnya ramai, alhamdulillah, jamaahnya banyak, alhamdulillah, jadi orang takwa, alhamdulillah, semua jadi orang takwa, cuman kadarnya ada yang naik 10%, 30%, 60%. Nah, kalau juru kisah naik 99%, kan? Baju baru, alhamdulillah, kuat puasa, alhamdulillah, kuat tahan marah, alhamdulillah, semangat tadarus, alhamdulillah. Yang alhamdulillah itu tentang amalia Ramadan, ya, tadarus, sahur dan sebagainya. Kalau sahur kita bisa menggunakan gayanya Kak Untar yang pakai akapela. Sahur, sahur, cukup bilangan itu kayaknya Kak Unta ya. Sahur, sahur. Kadang diplesetkan sayur-sayur atau tawur-tawur dan sebagainya. Dari pengertian sampai makna berkah sampai dengan amaliah Ramadan tadi itu wes berapa jam lo ya? Lebih kali. Belum tambah kenalan dan sebagainya. Nah, kawan-kawan ingat Ramadan kita perlu bergaining ya dengan para takmir yang mengundang kita lembaga. Nah, karena Ramadan anak pada ngeleh ya, pada ngeleh, pada ngeluh gitu. Kemudian kita juga apalagi kita ya, maka kita nggak salah kalau kita berikan arahan ya maksimal kita 40 menit lah ceramahnya ya. Kalau jam 6 azan, maka jam 5 seperempat kita mulai, nanti jam 5 kita mulai, kemudian jam 5 kurang, jam 6 kurang seperempat, kita sudahi. Jangan sampai apa namanya kita ceramah nanti
terganggu dengan pembagian konsumsi. Saya itu sepengalaman saya, setambel-tambel saya belum pernah bisa mengalahkan snack loh. Kalau saya sedang ceramah, snacknya datang, wah itu biar pokoknya. Kalau karena ramai gampang ya, bisa. Tapi kalau snack datang, itu saya sudah menyatakan kalau ada yang mengundang saya kok snack pagi, saya menyatakan taubatan nasuha, nggak akan datang lagi situ. Karena itu berat, berat. Apalagi orangnya, anaknya lapar kan ya, poso-poso gitu. Nah, nek kita nggak berani awal, nggak sampaikan di awal ya, nanti kita pulang-pulang merasa menyesal kok tadi gagal ya, kok tadi kurang bagus ya, kok tadi panitianya begini, kok tadi soundnya, itu nyesal di belakang. Karena kita punya standar kesuksesan dan rasa nikmat, sense of success-nya terkurangi ketika sudah pulang dari berkisah. Meskipun juga bagian dari ujian keimanan, keikhlasan kita semua. Itu ya. Jadi sekarang sejarah Ramadan, sejarah puasa. Kalau Ramadan udah awal ada dari 12 bulan itu. Sejarah puasa itu dimulai sejarah pensyariatnya ya, dalam tarikh tasyriknya, penanggalan tentang disyariatkannya ibadah puasa ini terjadi di bulan Sya'ban tahun kedua Hijrah. Waktu itu di bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijrah ada 3 peristiwa penting dalam bulan yang sama. Apa itu? Yang pertama adalah diperintahkannya untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Include di dalamnya perintah untuk melakukan zakat fitrah. Zakat fitrah, ibadah puasa Ramadan diturunkan pada bulan Sya'ban, tengah bulan Sya'ban, tahun kedua Hijrah. Pada bulan yang sama diberitakan Allah untuk pindah mengarahkan kiblatnya dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Jadi Al-Aqsa itu ada, Madinah itu ada di antara Mekah dan Madinah. Meskipun lebih dekat dengan Mekah dan Al-Aqsa Yerusalem, Al-Aqsa. Meskipun lebih dekat kepada Mekah, jaraknya 450 km. Nah, terjadi perintah perubahan kiblat itu pada bulan Sya'ban, tahun kedua Hijrah. Sepanjang kehidupan Nabi Muhammad SAW, Nabi mendapatkan perintah puasa pada tahun 2 Hijrah. Sebelumnya memang sudah puasa Nabi Muhammad itu di tahun pertama. Puasa apa namanya? Namanya puasa Asyura. Di tahun pertama Nabi lihat itu ada orang Yahudi pada puasa. Jadi sebelum ada puasa Ramadan sudah ada puasa namanya Asyura. Ya, hanya Nabi membedakan dengan di awal nanti 3 hari puasanya, tanggal 10, 9, 10, 11 atau nambah yang lain. Ini sejarah puasanya. Terus teman-teman semuanya, pada bulan itu pula Allah perintahkan untuk mencegat kafilah dagang Abu Sufyan dari Makkah. Ini Nabi Muhammad sendiri dalam catatan tarikh tasyrik, Nabi Muhammad itu sepanjang hidupnya berapa kali puasa Ramadan? 9. 9 apa 8? 9 kali beliau melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun 10 ya. 9 kali ibadah Ramadan. Kemudian Nabi Muhammad berapa kali haji? 1 kali haji. 1 kali haji ya. Ada perjanjian Hudaybiyah itu. Kalau umrohnya, perjalanan umrohnya 2 kali ketika Fathu Makkah, sebelumnya Hudaybiyah, umroh pas perang terakhir kan tahun kelima ya, perang Ahzab itu tahun kelima ya. Kemudian setelah itu kan ada Nabi umroh dicegat tengah jalan perjanjian Hudaybiyah. Nah itu sudah niat umroh perjalanan pertama. Yang kedua setelah Hudaybiyah itu sekaligus Nabi kalau umrohnya itu pasti berkali-kali. Kenapa? Karena ketika di musim haji bisa melakukan berapa kali umrohnya. Tapi perjalanannya 2 kali. Nah itu untuk puasanya Nabi Muhammad 9 kali sampai wafatnya. Ya kalau orang umroh berkali-kali bisa aja ya. Karena bisa dari Tanim, dari Bir Ali, kalau Madinah, kemudian Hudaybiyah, dan sebagainya.
dalam lam dan sebagainya. Itulah. Jadi kalau sejarah puasa Ramadan tuh hanya catatan sejarah saja. Tidak ada tokohnya, tidak ada kejadiannya, tidak ada konfliknya dan lain-lain itu ya. Jadi hanya catatan tentang ini tanggal berapa, tanggal berapa. Walhasil apa yang harus sampaikan dari awal dan apa arti Ramadan sampai dengan yang terakhir yang sampaikan berapa kali Nabi puasa tadi itu hanyalah knowledge, pengetahuan tentang Ramadan, termasuk kreativitas yang Ramadan bulan berkah, setan diikat itu ya, termasuk yang baju baru itu semuanya hanya knowledge tentang Ramadan. Itu sudah setengah jam sendiri, udah ngabisin waktu sendiri. Nah sekarang kisah. Nah, kisah di bulan Ramadan yang paling penting adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tersambung dengan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kisah yang paling penting adalah kisah turunnya Al-Qur'an. Apakah di awal, di tengah, di akhir Ramadan, kisah yang paling penting itu adalah kisah nuzulul Quran. Karena Ramadan itu menjadi berkah mulia, kemuliaan Ramadan itu para ulama mengatakan berkahnya Ramadan dibandingkan bulan yang lain adalah dengan turunnya Al-Quran yang menjadi pokok keimanan gerakan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Maka yang paling penting itu adalah menanamkan kecintaan pada Al-Quran. Maka kisah tentang turun Al-Quran akan saya sampaikan pertama sebelum kisah yang lainnya. Menurut panjenengan ada berapa bagian atau berapa sequel dalam kisah nuzul Quran? Kalau saya pribadi, setidaknya ada 5 sequel, 5 bagian penting. 5 bagian penting. Maksudnya dalam satu sequel itu ada adegan-adegannya itu ya. Adegan pertama yang bisa kita eksplorasi adalah ya, turunnya malaikat Jibril menuju Jabal Nur. Pertama itu. Jadi kita bisa menceritakan tentang ada sesosok malaikat yang tinggi besar, setinggi ufuk dengan 600 cahaya, 600 sayapnya. Cahaya sangat menyilaukan. Ia diberitahu Allah untuk menuju bumi, terbang melintasi 7 lapis langit, melewati jutaan miliaran galaksi, alam yang besar itu ia lalu dengan sangat cepatnya hingga ia turun ke bumi sampai di Jabal Nur. Selesai ya. Adegan pertama, adegan malaikat Jibril yang turun menuju ke Jabal Nur. Anda bisa bandingkan kecepatannya dengan pesawat, dengan alat transportasi, ya. Kemudian gemuruhnya, Anda bisa mengeksplorasi imajinasi Anda melewati bintang galaksi Bima Sakti, Bursa Mayor, Andromeda yang sangat dilewati semua. Setiap pintu dibuka, pintu langit, para malaikat penjaga, para malaikat hafazah memberikan salam, membuka pintu langitnya, memberi jalan kepada Jibril. Nah ini wilayah bagian kisah yang gaib ya, dari gaibnya Jibril malaikat ketika turun ke bumi. Yang kedua adalah adegan di Jabal Nur itu berakhir adegan Jibril ini ketika ia mengucapkan kalimat atau kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dia datang tanpa bayangan, tanpa suara, ia masuk dalam kulit buah Hira. Itu ya adegan pertama. Adegan yang kedua, malaikat Jibril itu ketemu siapa sih? Ketemu seorang laki-laki bernama Muhammad Al-Amin. Belum nabi loh ya, namanya Muhammad Al-Amin. Muhammad Al-Amin yang berada di dalam sebuah gua, namanya Gua Hira. Gua Hira itu terletak di punggung gunung Jabal Nur yang dituju oleh malaikat Jibril.
Nabi Muhammad Al-Amin, pemuda itu sedang sedih. Ini penting ini. Adegan kedua adalah kesedihan Muhammad Al-Amin. Kenapa Nabi mau sedih? Ini yang Anda eksplorasi. Ini lebih penting lagi nih ya, dibanding dengan yang lain. Alasannya. Alasan pertama adalah Muhammad seorang lelaki yang tanggung jawab. Dia merasa terpanggil untuk menyelesaikan masalah umatnya, yaitu orang-orang di Mekah, kaum kafir, kaum Quraisy di Mekah. Nah ini, yang menjadi kesedihan Muhammad itu adalah satu, budaya perang, kan, berperang. Dari perang ini, derivatnya turunannya adalah nanti kalau perang merampas, membunuh harta musuhnya. Anak istri mereka ditawan jadi budak belian, suruh kerja siang malam nggak dibayar, itu para budak. Kan? Kemudian mereka tidak menghargai wanita, anak kecil dikubur hidup-hidup. Kemudian seorang wanita bisa diwarisi oleh anaknya, dan wanita dianggap setengah manusia, dianggap tidak bisa bertanggung jawab, seperti halnya laki-laki yang bisa memimpin perang dan bisa berperang. Itu semua itu namanya peradaban jahiliyah, keadaan masyarakat yang bodoh. Kenapa jahiliyah? Nah, Nabi Muhammad tahu nih akar permasalahannya adalah karena salah iman. Salah ini penting ya, salah iman. Nah, mereka tuh salah iman. Yang mereka sembah berhala ciptaan sendiri. Mereka ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Tapi kenapa menyembah berhala? Berhala itulah berhala patung orang-orang soleh yang dekat dengan Allah. Saya memuja mereka, berdoa mereka agar mereka menyampaikan percaya pada Allah. Berhala itu kan sebenarnya wasilah. Wasilah orang yang sudah meninggal, ruhnya diminta jadi wasilah, dibikin patungnya, kemudian mereka punya keyakinan bahwa nanti ruh mereka, ruh orang yang jadikan patung itu akan menghantarkan hajat mereka pada Allah. Nggak langsung gitu loh. Nggak langsung, ini tawasul yang salah, yang nggak boleh. Tawasul yang nggak boleh. Yang boleh ada yang banyak lagi, pembahasannya berbeda. Jadi dia nggak langsung iya karena butuh, ya karena stain, tapi iya karena butuh, iya karena stainnya itu tidak pada Allah, tapi pada berhala. Berhala maklarnya itu. Padahal itu kita mereka sendiri. Karena imannya salah, maka akibatnya mereka nggak merasa punya dosa. Nggak punya salah, merasa dosa. Sehingga ketika membunuh, mabuk, berzina, ya, kemudian merampas harta orang lain, berbuat curang, itu nggak merasa dosa. Jadi akar permasalahannya itu iman mereka. Salah iman itu. Nah itu, maka kemudian Nabi sedih, sering bertafakur bagaimana mencari solusi keadaan masyarakat yang buruk tadi. Ini namanya orang yang munafik ya. Orang yang munafik itu adalah orang yang melihat permasalahan umat, penderitaan di masyarakat, kekacauan di masyarakat, itu jadi tema hidup dia. Dia pikiran dia. Ini harus punya ada usaha merubahnya. Dia kemudian menjadi mas'ul untuk berubah. Namanya munafik. Tidak mikir diri sendiri. Kalau udahlah biar orang rusak, biarin, yang penting aku bisa mangan, anakku bisa gede, kemudian urip enak, itu namanya orang ya tetap munafik. Orang ini nggak punya idealisme, nggak punya tanggung jawab sosial yang benar. Nah, ini Nabi memiliki sisi bonaviditas kepribadian, dia memasukkan ya azizun alaihi ma'anitum, derita para budak, derita orang yang dijajah, derita yang dirampas itu azizun alaihi ma'anitum, terasa berat bagi penderitaan. Sampai ilmu ini adalah rahim. Nah, teman-teman, itulah yang menjadikan alasan Nabi Muhammad kemudian tafakur ya, tahanus atau tafakur di dalam Gua Hira. Ini adegan kedua, adegan Nabi Muhammad sedih. Nabi Muhammad galau dikarenakan keadaan umatnya ya. Bukan galau ditinggal orang yang dicintainya, tapi galau karena umatnya keadaan menyedihkan. Sama dengan panjenengan ketika Surabaya anaknya banyak bertawuran, banyak anak muda pada zina, itu harus sedih. Kita harus gelisah kalau tetangga kita anak-anaknya hamil di luar nikah gitu ya. Sudah jadi hal yang biasa, pacaran di pinggir jalan, teletabis berpelukan. Itu harus gelisah gitu. Ada sadisme, itu harus gelisah, harus diubah. Kayak Nabi Muhammad harus bergerak,
bukan tipe orang yang berpangku tangan, tapi mengambil inisiatif, bertanggung jawab. Kalau nggak ada orang yang lain mau diajak, ya sudah, aku sendirian nggak masalah. Harus berkorban nggak jadi soal, tapi terpanggil untuk menjadi mengambil bagian dari solusi masyarakat, bukan jadi bagian masalahnya, jadi solusi dari masalah di masyarakat. Kita harus gelisah. Kalau Islam belum tegak, kita gelisah. Islam itu dihina, kita gelisah. Jangan sampai kita diam-diam saja. Itu bukan jiwa pejuang, tapi jiwa orang yang cari aman dalam hidup. Nah, baik. Yang ketiga, adegan apa? Adegan Jibril mengajarkan Al-Alaq 1-5. Ya, Jibril berkata tanpa basa-basi ya, tanpa ta'aruf segala macam ya, tanpa mujamalah gitu. Tanyakan bagaimana kabarmu, nggak ada gitu kan ya. Dalam riwayat langsung nanya itu. Perintah, bukan nanya, perintah. Iqra, bacalah. Nabi Muhammad bingung ini. Apa yang dibaca kan gitu ya. Kan nggak bawa buku Jibrilnya kan. Iqra, bacalah. Jawabannya hanya ma anabi qori, aku nggak bisa baca. Iqra, bacalah. Diulang 3 kali sampai nggak mengucap sama Nabi qori, maka dipeluklah Muhammad Al-Amin, kemudian dituntun mengucapkan kalimat Al-Alaq 1-5 ini. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Mohon teman-teman hati-hati dalam menyampaikan adegan ketiga ini, ya. Kenapa? Karena kita sedang membawakan 2 tokoh yang sangat agung, tokoh yang sangat berkarisma, dunia akhirat ya, bumi langit. Siapa itu? Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad SAW. Suasana yang muncul adegan ini pasti ketegangan. Meskipun suasana haru, langitnya tetap bintang kerap-kerlip ya, suasana sangat syahdu, tenang gitu. Lailatul Qadar pertama kan namanya. Tapi jangan sampai kita nanti menghancurkan citra, misalnya Nabi Muhammad itu takut, Anda mempraktekkan adegan acting Nabi Muhammad gregeli gitu ya, kemudian wajahnya karena takut jadi agak blow on, jangan sampai itu. Malaikat Jibril malah kayak nakut-nakutin. Jadi kita harus hati-hati membawakan Jibril, kata-kata dipilih jangan kasar, meskipun beribadah tetap lembut ya. Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, juga demikian ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan sampai dibikin lelucon. Itu nanti namanya kita sangat tidak beradab kepada 2 makhluk Allah yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad dan Jibril. Malaikat Jibril paling utama. Tidak ada sahabat Nabi yang melampaui ketinggian derajat malaikat Jibril ya kan. Yang bisa melampaui hanya Nabi Muhammad SAW. Apalagi kita ya kan. Nabi bisa menaiki langit, menaiki 7 lapis langit. Di atas langit ada Sidratul Muntaha lagi. Nanti Nabi Muhammad melintasi Sidratul Muntaha lebih tinggi dibanding Sidratul Muntaha, terjarak 61 lapis cahaya dengan Allah. Jadi di atas langit itu masih ada Sidratul Muntaha, di atas Sidratul Muntaha tempat tinggal Jibril masih ada tempat yang tinggi lagi. Jadi nggak ada manusia melampaui Sidratul Muntaha ya. Jangan sampai kita nanti performa actingnya itu malah melecehkan Jibril atau Nabi Muhammad. Oh, mesti pahami ya. Nah, adegan berikutnya adalah tentu akhirnya adalah Jibril meninggalkan Gua Hira. Adegan berikutnya keempat adalah Nabi Muhammad pulang ke rumah. Ini perlu kita eksplorasi secara kreatif tanpa menghilangkan atau menodai substansi. Yang pernah ke Gua Hira ada? Kak Erna ya. Naiknya berapa menit? Sejam ya? Semalam. Tergantung kalau setengah malam. Setengah malam. Oh gitu. Ya, kalau orang tua atau mungkin encok pegelinu ya mungkin lebih lama lagi ya. Jadi normal naik dari bawah sampai atas Gua Hira itu 1,5 jam. Pakai tangga ya.
pakai tangga. Kalau yang agak berat orang tua mungkin 2 jam. Itu atas tuh, karena batunya runcing-runcing, bayangkan batunya runcing, pasirnya tajam-tajam. Jadi kita bisa bayangkan Nabi Muhammad keluar dari gua, kita boleh memberikan gambaran ilustrasi kita sendiri ya. Misalnya Nabi Muhammad mengambil bekalnya, ia bungkus dalam kain, itu kan mungkin ya, Kita mengatakan tergambar di benak saya Nabi Muhammad mengambil kain, berisi bekalnya, minuman dalam kirbah, keluar dari gua, berhati-hati turun sampai di bawah. Hati-hati loh adik-adik, pasirnya runcing-runcing, batunya tajam-tajam, kepleset, celaka itu, celaka. Lalu ia kemudian naik kendaraannya, bisa kuda, bisa onta, mungkin saya menggunakan kuda. Beliau kemudian pulang ke rumah 6 kilometer dari Jabal Nur. Anda boleh mengilustrasikan Nabi Muhammad. Saya kurang teliti apakah pakai kuda atau onta ya. Nah, kemudian beliau sampai rumah. Nah, ini adegan yang keempat ini Nabi Muhammad keluar gua pulang ke rumah. Nah, kemudian ketuk pintu. Assalamualaikum, ya Khadijah. Nah, udah Khadijah kemudian bangun, kemudian merapikan badannya, ingin menunjukkan tampil cantik depan suaminya, ya, tanpa lebay kita membawakannya. Ya. Misalnya cukup dengan mencontohkan gerakan memakai jilbab ya, gak usah pakai lipstick segala macam. Itu lebay banget tuh. Nah kemudian dia buka pintu dan suaminya tampak ketakutan dan kedinginan. Zamiluni, zamiluni, selimuti aku. Ada apa ini? Ia gandeng suaminya, ia bawa masuk kamar, ditidurkan, ia selimuti dengan selimut yang hangat. Hingga Nabi Muhammad tenang kembali. Baru ia cerita. Sampai akhirnya closingnya adalah adegan keempat ini adalah jangan khawatir suamiku, bukankah kau orang baik yang suka menyambung silaturahim? Pasti Allah akan menolongmu. Ya, bukankah engkau suka memberikan orang miskin dan suka menyambung silaturahim? Pasti Allah tidak akan menyanyiakan. Closing Nabi Muhammad hari itu ya gampangnya. Adegan yang terakhir adalah yang kelima. Adegan kelima itu adalah adegan ketika Bunda Khadijah kemudian gelisah. Kemudian ia mengkonfirmasi cerita Nabi Muhammad itu kepada pamannya. Ia keluar rumah mencari pamannya Waraqah bin Naufal. Paman, kamu, ya, atau angkong. Kadang-kadang saya rodo kewanen ya. Lek war, namanya kan Waraqah. Jawanya kan lek Waraqah itu. Lek war. Itu menimbulkan ketawa sih, tapi rasanya kok nggak enak juga saya. Kurang adab. Nah kemudian Kak ngelek Kak. Iya sinyal. Halo tes Kak Bimo. Di situ juga Muhammad. Kak. Gimana? Tadi terputus ngelek tadi di siapa lekwar tadi. Warokoh. Oh iya. Ya intinya Khadijah ketemu Bunda paman Waraqah ya. Dia mengatakan, ada apa Khadijah? Boleh nggak misalnya begini ya, paman Waraqah, you anybody home? Sopan nggak itu ya? Artinya kan ada orang di rumah itu kan, nggak lebay ya, masih bisa ditolerir sebagai sebuah guyon ya. Halo, masuk. Iya jelas Kak. Lalu Khadijah cerita. Tapi kalau masalahnya adalah, problemnya adalah ketika Anda menceritakan kisah Khadijah curhat ke budak paman Waraqah, itu panjang lagi kan ceritanya. Jadi ngulangi lagi ceritanya. Betul nggak? Tadi ceritanya Muhammad bilang, suamiku bilang, ada malaikat tiba-tiba masuk, mengajarkan kalimat ini. Itu kan panjang lagi kan. Ya. Anak bosen pasti. Kita bisa menggunakan teknik memotong dengan adegan dengan bahasa yang ringkas. Contoh bisa gini. Muhammad, paman, suamiku, ada apa dengan Muhammad, menantu kesayangan? Ia berjumpa dengan makhluk aneh. Seaneh apa? Begini paman ceritanya. Lalu, setelah itu,
Hah? Akhirnya, hadza namus. Jadi kalau Anda ceritakan dari awal akhir lagi sampai Muhammad pulang dredeg lagi, itu nanti akan jadi panjang dan jadi membosankan. Jadi bisa disingkat dengan anak sudah paham maksudnya kira-kira cerita apa. Hadza namus. Itu Jibril yang pernah jumpa Musa di Sinai. Benarkan dugaan kita? Muhammad adalah nabi di akhir zaman. Seperti yang pernah kita bicarakan. Dalam riwayat sirah itu, Warokah itu sudah yakin Muhammad itu memang nabi akhir zaman. Dia suka cerita pada Bunda Khadijah. Orangnya ini, ciri-cirinya begini. Itu ada pada laki-laki namanya itu. Maka Bunda Khadijah akan menanti-nanti kehadiran calon suaminya. Dan ia yakin itu Muhammad itu memang calon nabinya itu. Dan sehingga dia milih bersuami Muhammad itu setelah dia berjanda sekian kali, karena dia ingin merindukan seorang suami yang nanti adalah penolongnya di surga, yaitu Muhammad. Ajaklah ia ke sini. Yang penting, ajaklah ia ke sini. Kujelaskan apa yang terjadi. Lalu Warokoh mengakhiri dengan sebuah pernyataan yang galau. Andai saja aku tidak tua, buta, dan lemah, Khadijah, akan kubela Muhammad saat diusir orang-orang Quraisy. Jadi akan diusir, dimusuhi. Ya begitulah para nabi. Ketika mendakwahkan tauhid, maka dia akan dimusuhi oleh umatnya, tetangganya, kaumnya yang bodoh. Itulah kisah tentang turunnya Al-Quran yang merupakan kemuliaan tertinggi di bulan Ramadan. Kapan turunnya? Saat Lailatul Qadar yang pertama, yaitu di bulan Ramadan. Kalau Lailatul Qadar berikutnya kan ya di setiap bulan Ramadan ya, tidak tanggal 17, tapi biasanya di akhir, konon di akhir, kata Rasulullah, di akhir 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Itu teman-teman semuanya, endingnya adalah pernyataan dari Waraqah bin Naufal bahwa ia meyakini itu adalah diangkatnya Nabi Muhammad Al-Amin menjadi nabi. Para ulama, para ahli sejarah mengatakan itulah tanda, itulah bukti bahwa Waraqah bin Naufal itu sudah Islam. Dia masuk Islam dengan pernyataan. Jadi meskipun dia tidak mengucapkan syahadat dalam sejarah dicatat, tapi dia sudah mengakui kebenaran kebenaran Nabi Muhammad adalah nabi akhir. Itu tentang kisah nuzul Quran. Oke, ada pertanyaan? Terus saya lanjutkan pada cerita berikutnya. Saya rasa ceritanya hanya Anda sudah tahu semuanya, tinggal mengkonfirmasi saja. Saya membantu untuk meringkas-ringkas, sehingga ketika saya menyampaikan yang ringkas, Anda akan bisa mudah langsung terpantik untuk, oh bagian ini nanti gamenya ini, gimmicknya ini, leluconnya ini. Anda sudah punya banyak pengalaman kan, punya teknik, punya sense of humor sendiri. Masuk, oh bagiannya akan begini. Itu masing-masing orang akan beda. Tapi secara utuh dapat disampaikan ringkas, secara kisarnya, kulatonya seperti tadi. Baik. Monggo, ada pertanyaan? Monggo kakak-kakak sekalian. Barangkali ada pertanyaan. Ada Bunda Dani yang ikut bergabung, Kak Ilmi, ada Ustadz Zainul, ada Kak Ilmi dan Kak Riana. Monggo barangkali bertanya. Tanya. Mohon izin, Kak. Diizinkan, Pak Zainul. Oke, monggo Ustadz. Dari cerita jenengan tentang kalimat ma'ana bikori itu pripun nggih, Ustaz? Tidak bisa bacanya itu, mohon maaf ini mungkin terlalu dalam, enggak. Mungkin bukan tatarannya anak-anak, cuman kadang-kadang ketika kita bercerita ke anak-anak yang SD, yang notabene kelas 6 atau mungkin SMP itu kan penalarannya mulai agak luas gitu. Iya. Oke, matur nuwun. Makna bikori itu maknanya adalah nabi ummi. Nabi adalah nabi yang ummi. Kalau Gus Bak mengatakan kekanak-kanakan, ummi maksudnya itu ya bagaimana dipahami orang pada umumnya
tidak bisa tulis dan baca karena tradisinya tradisi menghafal, tradisi tutur, dan orang-orang Quraisy meskipun cerdas, meskipun banyak syuara, ya, banyak penyair-penyairnya, tapi semua bisa dihentikan secara tutur, belum hanya yang pandai bertulis baca. Ilmu tulis baca itu ilmu yang sangat eksklusif, hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya pengalaman belajar dan kaya raya gitu. Nabi Muhammad pada pasti itu beliau masih ummi dalam pengertian tidak bisa tulis dan baca. Gitu. Dan yang jelas Jibril kan nggak bawa mushaf, Ustaz. Dalam riwayat nggak ada mushaf, jadi bacalah. Nah, ini masih bingung yang dibaca apaan nih? Oh, nggak ada wujudnya kan? Karena semua Quran diturunkan diutuh di Lauh Mahfuz, kemudian sedikit demi sedikit diturunkan, berangsur-angsur diturunkan sesuai dengan konteks kejadian yang dialami Nabi Muhammad atau apapun itu. Jadi kita lebih mudah memahami Nabi zaman dulu belum ada handphone, belum ada buku, belum ada percetakan, ya, belum ada buletin dan sebagainya. Karena Nabi juga nggak ada sekolahan kan, sejarah madrasah sekolah kan dari Islam di belakang hari ketika daulah Bani Umayyah dan selanjutnya. Jadi kita jelaskannya Nabi belum bisa baca tulis. Tapi tolong jangan menggunakan kata buta huruf ya. Itu rada sarkas buat Nabi. Maksud Nabi buta huruf. Jadi Nabi nggak belajar. Kalau begitu Nabi nggak buta huruf ya sunahnya kita juga buta huruf. Itu pengertian itibak yang bodoh. Nah, kita saat simpelnya umi lah katanya ya. Dimudahkan. Kan zaman Nabi kan belum ada PAUD ya. Belum ada mikro. Cuman gini Ustadz, ada beberapa teman atau Ustadz yang kadang menjelaskan itu memang betul-betul tidak bisa baca tulis. Terus dengan dalih bahwasanya dengan tidak bisa baca tulisnya Nabi ini sebagai dalih bahwasanya itulah sebagai hujah kemurnian dari Al-Quran yang memang betul-betul bukan bikinannya Nabi. Apa itu alasan atau argumen itu bisa dibenarkan? Bisa dibenarkan, tetapi dalam konteks pengajaran di orang yang dewasa, yang sudah mulai berpikir kritis, evaluatif. Tapi kalau anak-anak kan nggak perlu itu ya. Nggak perlu. Karena nanti kita bisa menambahkan bukti. Terlalu meluas malah, bukan mendalam. Meluas. Jadi itu tentu di masa-masa perguruan awal kita yang dia belajar ulumul Quran dulu. Atau di masjid aliyah lah, di baca aliyah. Gitu tentang ulumul Quran. Nah, tadi kalau anak-anak kita kepentingannya ya tadi Nabi Muhammad itu tidak bisa tulis baca, tidak bisa baca. Kan konkret mereka mikirnya kan, karena Nabi Muhammad zaman dulu tidak banyak orang bisa tulis baca, belum ada PAUD, belum ada sekolah. Itu lebih konkret daripada karena zaman dulu belum ada budaya literasi anak-anak. Aku literasi, wah kamu literasi. Anak keriting malah. Bahasanya abstrak. Itu Ustaz Zainul. Itu Ji. Baik. Selanjutnya teman-teman, kalau sudah terpanggil dengan pertanyaan Ustaz Zainul yang cukup berbobot tadi, kita akan masuk kepada wilayah kedua, yaitu cerita. Ada cerita tentang Lailatul Qadar ya. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ya. Malam turunnya Al-Qur'an. Nah, kemudian malam Lailatul Qadar itu ternyata selain turunnya Al-Qur'an, ada nilai dari siapapun yang bisa ibadah pada malam itu, menemukan malam itu lalu beribadah, dia bisa mendapatkan pahala selayaknya orang beribadah selama 10 bulan. Siapa yang dalam riwayat, dalam kisah-kisah orang terdahulu, siapa sih orang yang kok bisa ibadah 1000 bulan itu siapa? Yang letter yang cara tertulis apa adanya. Riwayat yang menceritakan kisah tentang orang beribadah 1000 bulan itu adalah kisah Syam'un al-Ghazi. Syam'un itu artinya pria matahari. Syam'un al-Ghazi. Al-Ghazi artinya bisa dua. Al-Ghazi artinya dari Gaza. Yang kedua artinya petarung. Ahli perang gitu. The Lord of the War katanya, dewa perang. Jadi
namanya Syamsun, kayak Syamsul ya, matahari lah. Nah, jadi namanya aja sangar kan, seperti matahari yang bersinar. Kemudian asalnya dari Ghazi, dari Gaza, Al-Ghazi pakai Y, artinya Gaza. Gaza waktu itu masuk mana ya kira-kira? Masuk Filistin. Gaza itu sebenarnya wilayah dari Mesir, teman-teman. Dia dianeksasi oleh Israel, dimasukkan sebagai wilayah Israel Palestina itu ketika kalah perang 6 hari tahun 48. Jadi Suriah kehilangan West Bank, nanti Lebanon kehilangan Golan, kemudian Yordan kehilangan Yerusalem, kemudian ini Mesir yang kalah perang 6 hari, dikeroyok 4 negara, ya itu kalah semua. Akhirnya malah dianeksasi bagian kota-kota kotanya. Nah, sebagian Sinai Mesir itu namanya Gaza itu diambil oleh Israel. Jadi aslinya Gaza itu bagian dari Sinai Mesir. Namun dalam hitungan dalam area Baitul Maqdis, Gaza termasuk bagian dari Baitul Maqdis. Ya, yang Baitul Maqdis kan luas banget ya, sebagian Turki, sebagian Suriah, kemudian sebagian Yordan, itu semua Syam itu masuk Baitul Maqdis, termasuk Laut Mediterania, kemudian sampai di Rayhania di Turki. Alhamdulillah saya sudah menginjakkan kaki di Gaza sama Rayhania 2 kali. Ini Baitul Maqdis namanya. Nah, teman-teman, baik. Kisah ini diperdebatkan para ulama karena ada yang mengatakan hadisnya itu kisah tentang Sam'un al-Ghazi atau Samson. Ini katanya hadisnya dipertanyakan. Tapi secara matan memang secara isi kontennya hanya kisah Sam'un al-Ghazi yang tegas menyatakan ibadah 1000 bulan. Janji untuk beribadah 1000 bulan. Nabi Nuh alaihissalam itu usianya sampai 950 tahun ya dakwahnya. Berarti dia bisa lebih panjang lagi itu. Nabi-nabi yang lain juga usia panjang, Nabi Adam dan sebagainya. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun. Cerita Sam'un al-Ghazi ini dalam riwayat ada, meskipun konon kabarnya kurang kuat, tetapi kalau terhadap kisah-kisah Israiliyat, kalau dia sama dengan di Quran, maka kita bisa terima. Kalau tidak sama dengan Al-Quran, ya kita tawakuf, kita diam saja, kita nggak usah, kita berdiam diri saja, kita nggak pakai gitu. Tapi kalau jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran, kita tinggalkan, itu pasti salah. Kisah Sam'un al-Ghazi ini dalam pengamatan saya pribadi, dan saya tanya beberapa teman-teman, termasuk kategori kedua, karena secara dalam Al-Quran tidak disebutkan ceritanya, ya kan? Ini kan istilah ayat nih, tidak disebutkan detail ceritanya, hanya Allah memberikan clue dengan ibadah 1000 bulan. Terus kita mencari siapa itu, gitu ya, kisah orang dahulunya. Adanya dalam perjanjian lama atau kisah-kisah Israiliyat itu. Nah, hanya saja tidak dari secara kontennya kisah ini tidak begitu berbahaya, artinya tidak menyalahi akidah tentang keesaan Allah dan sebagainya. Jadi bisa digunakan. Toh kita bisa menganggapnya sebagai sebuah cerita atau bagian dari cerita yang bisa kita ambil ibrohnya saja. Tentang apa ibrohnya? Tentang kesungguhan dalam dalam berdakwah. Dalam beberapa tulisan di internet itu dituliskan kisah Nabi ini terdapat dalam kitab seperti Muqasyafatul Qulub dan kitab Qisasul Anbiya itu. Saya cari di Muqasyafatul Qulub dan Qisasul Anbiya itu nggak ada. Ini problem sebenarnya. Tapi bisa kita ceritakan karena sangat populer dan yang paling penting kita juga ibroh saja. Seperti para ulama ahli tafsir menggunakan kisah Sa'labah yang dianggap mencurigakan materinya, masuk sama Nabi ada sahabat yang nggak bayar zakat itu kan ada aneh. Tapi tetap digunakan dalam tafsir-tafsir termasuk Ibnu Katsir, diambil ibrohnya saja, diambil pelajarannya saja sebagai sebuah cerita. Benar tidaknya wallahu a'lam bishawab. Asal nggak mengingkari akidah ibadah, merusak ibadah, masih bisa diambil ibrohnya, tetap bisa dipakai. Sam'un al-Ghazi ini adalah seorang nabi di kalangan di kalangan Bani Israel. Di saat Bani Israel pada titik terburuk keberadaan mereka di muka bumi. Kalau
lihat posisinya seperti itu, berarti ini posisinya adalah setelah mangkatnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah meninggalnya Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian negara Israel terpecah dua, ada Yudea dan Israel, kemudian dihancurkan, musnah oleh Nebukadnezar ya, kemudian sampai tercerai-berai. Nah, posisi ini mereka dijajah oleh kerajaan Romawi. Jadi sudah ke sini-sini, sudah dekat dengan Nabi Isa alaihissalam. Ini analisis sejarah yang saya lihat dari posisi Sam'un di Gaza, kemudian penjajahnya sudah penjajah Romawi. Kalau dulu penjajahnya kan ketika masa Sulaiman, Nebukadnezar kan. Nah, setelah Nebukadnezar, maka yang masuk Romawi sampai terjajahnya Al-Aqsa. Jadi dia posisinya ada dekat dengan kehidupan Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini yang menarik adalah hadis yang sahih tentang Nabi Muhammad. Satu hari Nabi Muhammad tersenyum sendirian ketika ia cerita bahwa nanti di hari kiamat, ini hadis yang sangat saya sukai, saya cintai. Semoga saya bagian dari hadis ini ya, yang dari sekian jumlah jutaan manusia yang terbagian dari hadis ini. Semoga di mana Rasul mengatakan dia senyum ketika nanti di hari kiamat itu ada seorang nabi dan rasul yang tidak punya umat, sendirian dia masuk surga tanpa pengikut sama sekali. Jadi itu hadis tentang seorang nabi di akhir di masa dulu Bani Israel yang tidak punya pengikut. Dan ini munasabahnya kaitannya dengan Nabi bersabda begini, perbanyaklah anak. Nanti aku akan membanggakannya, jadi kebanggaanku di hari kiamat. Jadi salah satu semangat saya dari alhamdulillah Allah punya kasih banyak anak gitu ya, sampai sekian banyak ya anak saya, ekor saya panjang banyak ya, ada 14 orang anak itu. Salah satu di antara motifnya bukan karena laki-laki sejati, naudzubillah, tapi karena semoga saya bagian dari orang yang bisa membuat Nabi bangga di agama. Itu aja di hari kiamat. Saya nggak akan panjang kata-kata, hanya itu aja motivasi saya supaya nanti Nabi bangga dan saya jadi bagian kebanggaan Nabi. Tutup, nggak ada jawaban yang lain. Kalau soal pinter, didik dan sebagainya itu nonsen. Pokoknya ingin jadi bagian dari kebanggaan Nabi Muhammad. Termasuk prestasi kita itu harusnya jadi kebanggaan umat Nabi. Nah, Nabi itu heran. Nanti ada Nabi yang berlomba banyak-banyakan pengikut. Tentu Nabi Muhammad yang paling banyak ya. Dan nanti Nabi Muhammad yang awal masuk surga, umat Nabi dan Nabinya akan tertahan. Nah, Nabi paling banyak. Ada Nabi yang sendirian tuh ya. Kok enggak dia kesepian, kemudian dia berlalu masuk dalam surga. Dan disebutkan di dalam riwayat yang lain, yang syahid dengan yang hadis sahih itu adalah tentang Nabi Sam'un al-Ghazi. Dia asal Gaza yang sangat kokoh kuat. Dia satu-satunya orang yang berani di antara jubana kepengecutan Bani Israel melawan penjajahnya yaitu Romawi. Dia mau melawan Romawi dengan kekuatan yang ia punya. Ia ajak masyarakatnya bertauhid, menyembah Allah, tapi masyarakatnya menolak gitu ya. Masih suka dengan tradisi berkeyakinan yang turun-temurun dibuat direka-reka oleh para leluhurnya sendiri, termasuk penyembahan berhala dan lain-lain. Nah, maka kemudian karena orang ini imannya kuat, maka dia berani mengatakan ya hak pada masyarakat dan orang penguasa, maka ia lawan itu penjajahnya. Dia buktikan keimanannya dengan dia berani melawan penjajah yang menguasai wilayah mereka, Filistin, Egypt, Kanaan ya. Kanaan itu kan Mesir ya, Kanaan. Dan dia melawan raja dari Romawi. Keunikannya adalah selain gagah perkasa, dia nggak pernah kalah, darahnya nggak pernah kalah. Dalam preman pensiun itu yang nggak pernah kalah, Murad sama Pipit satu paket, nonton nggak kan? Nggak pernah kalah. Senjatanya adalah liha jamal, rahang dagu, rahang unta yang jadi pedangnya unik.
tapi setiap dia bertarung puluhan, ratusan, ribuan tentara Romawi dikalahkan. Akhirnya dia tetap melakukan jihad, melakukan dakwah. Urutannya ya, yang paling level rendah itu adalah amaliyah dakwah, mengajak orang pada Allah. Di atas dakwah itu ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Itu orang yang amar ma'ruf nahi mungkar itu imannya pasti lebih kuat dibandingkan orang yang sudah dakwah aja. Kita levelnya dai atau sudah amar ma'ruf nih? Tahu ya? Mungkin kita levelnya dai anak-anak. Jadi orang dakwah itu sudah amaliyah yang luar biasa, agung, mulia. Tapi di atasnya tidak sekedar dakwah, tapi dia amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, di atas amar ma'ruf nahi mungkar itu namanya jihad. Di levelnya begitu. Nah, jihadnya ini iman, dakwah, amar nahi mungkar ia lakukan, jihad ia lakukan melawan di penguasa Romawi. Walhasil teman-teman semuanya, kerepotanlah, kebingunganlah Raja Romawi itu sehingga dia dengan para pembesarnya bermusyawarah siapa yang dapat menangkap Sam'un atau Samson ini akan mendapatkan hadiah harta benda perhiasan yang sangat banyak dari Raja Romawi sang penjajah. Kaptennya, jenderalnya, senopatinya, tentaranya jerih, nggak ada yang berani. Maka ia menawarkan kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, maksud saya, Israel, untuk kemudian menangkap Sam'un al-Ghazi. Walhasil nggak ada yang berani nih. Tetapi teman-teman semuanya yang ternyata pinter juga ini intel dari Raja Romawi ini, ia melakukan pendekatan pada istri Sam'un al-Ghazi. Meskipun dia tahu suaminya itu nabi, rasul, menerima dakwahnya, tapi ternyata meskipun dia sudah beriman awalnya, menerima dakwahnya, rupanya dia tergoda oleh dunia. Suaminya dai, suaminya pejuang, kekurangan, malah hidupnya untuk berperang terus gitu. Nah, rupanya istrinya mungkin bosan. Harapan-harapan terindahnya akan kebahagiaan mendapatkan fasilitas dunia itu nggak didapatkan. Begitu dia dapat tawaran iming-iming, maka dia mengatakan kepincut hatinya, misalnya begitu. Akhirnya dia berjanji kepada kurir sang raja akan cari cara untuk menangkap Sam'un al-Ghazi, itu ceritanya. Dan satu malam ia menunggu kesempatan untuk untuk menangkap Sam'un al-Ghazi karena ia juga sudah dibekali dengan tali yang sangat kuat. Tapi ternyata dia gagal. Kenapa? Rupanya Sam'un al-Ghazi ini pernah berjanji pada Allah untuk beribadah 1000 bulan gitu ya. Pernah berjanji beribadah 1000 bulan. Maaf salah. Jadi sebelumnya dia sudah rajin ibadah. Memang paginya dia berjihad, malamnya ia qiyamul lail gitu. Janjinya itu setelah nanti dia lolos dari peristiwa pembantaian gitu. Lah kawan-kawan, rupanya ini adegan pertama, ada adegan Sam'un buron, ya kan? Sam'un ini OTP, orang dalam pencarian ya. Nah, target pencarian. Nah, kemudian adegan kedua adalah bujuk rayu terhadap istrinya. Ternyata sebagian wanita memang tidak tahan dengan godaan harta dunia, sehingga suami yang membagi hidayah padanya pun bisa dikhianati. Nah, kemudian adegan kedua, adegan rumahnya Sam'un ini. Ketika dia menunggu-nunggu Sam'un tidur, mau diikat tangannya, ternyata dia yang ketiduran dulu. Ya, kenapa? Karena Sam'un kuat dalam ibadahnya. Pagi, siang, sore ia berjihad, istirahat malamnya dia sudah qiyamul lail. Qiyamul lail dengan sya'ru mangkoblana ya. Syariat orang sebelum Nabi Muhammad. Nah, dia ibadah gitu, sampai pagi. Sehingga seringnya nungguin tuh nggak tidur, malah dia tidur sendiri gitu. Berikutnya, akhirnya dia pada malam berikutnya ia lebih santai menunggunya, dan akhirnya ia mendapatkan suaminya selesai ibadah tertidur sejenak. Nah, saat tidur itu ia ikat kaki dan tangannya dengan tali yang sangat kokoh. Nah, intinya begitu. Lalu ketika bangun Sam'un, ia dengan mudah menghentakkan tangan dan kakinya sehingga tali terputus. Ia nanya, ini apa? Kenapa aku diikat seperti ini?
istrinya berkilah, berdalih bahwa ya aku hanya mencoba dirimu kok, mencoba dirimu. Katanya kok kuat. Ternyata benar ya. Mungkin Sam'un tersenyum, dia senang dengan istrinya memuji dirinya. Hari pun berganti. Ya. Pagi dia berjuang lagi, malamnya ia lagi. Tidur dia mulai lagi, hingga tidur kembali. Diganti dengan rantai. Dan hasilnya tetap hancur. Akhirnya si Sam'un ditanya dan bercerita bahwa kekuatannya Allah anugerahkan dalam rambutnya tadi. Meskipun hanya berapa helai, kalau diikat dengan rambutnya maka dia akan jadi jadi lemah, tidak akan bisa melepaskannya. Nah, pada percobaan yang keempat, pertama gagal tidur duluan ya, kedua tali, yang ketiga adalah rantai. Maka yang keempat adalah dia dipotong rambutnya, diikat dengan berapa helai rambutnya, kemudian ia menjadi tawanan, ketika bangun dapat tawanan. Nah, itu adegan yang kedua. Adegan ketiga adalah adegan penyiksaan. Adegan penyiksaan ditarik, diseret-seret dengan binatang, ternak, kemudian disiksa di lapangan, sampai akhirnya dia diikat di tiang-tiang istana. Sampai ia berdoa kepada Allah, semoga dipulihkan tenaganya, dan dia berjanji akan beribadah 1000 bulan setelah itu. 83 tahun sebelum dia meninggal. Dan kita tahu ceritanya bahwa kemudian Allah berikan kekuatannya kembali, bahkan lebih kuat dibanding sebelumnya, meskipun sudah tanpa rambut yang dicukur oleh orang-orang Romawi ini. Ia bisa hentakkan tiang istana itu hingga roboh. Seluruh orang yang berkumpul di dalam ruangan itu, aula itu, tertimbun oleh istana raja penjajah dari Romawi. Musnah termasuk istrinya. Sam'un masih hidup, kemudian meneruskan perjuangannya 83 tahun beribadah pagi, dia beribadah 1000 bulan, 83 tahun. Itu kisah tentang Samun al-Ghazi yang Nabi Muhammad tersenyum, geli melihat tergambar kelakuan di masa mendatang. Jadi keunikan kisah itu adalah kisah Al-Quran atau kisah Nabi. Itu kita akan temukan kisah di masa lalu. Ya. Nanti ada kisah yang terjadi di masa Nabi dan kisah-kisah yang terjadi di masa depan. Dan itu pasti terjadi. Lain dengan cerita futuristik, ramalan atau prediksi dari futurolog atau dari para pendongeng kan. Kalau kisahnya futuristik ya bisa tentang teknologi, bisa hyperloop, bisa lintas waktu, time channel, lorong waktu sebagainya, itu masa depan. Tapi kan hanya imajiner ya, kalau fiksi. Tapi kalau kisah Al-Quran tentang Dajjal muncul akhir zaman, tentang Nabi yang sendirian masuk ke surga, itu Allah tunjukkan duluan kisah yang pasti terjadi, tapi di masa yang akan datang. Itu adalah kisah tentang Samun al-Ghazi yang kita bisa ceritakan, yang kita ambil pelajaran, semangat ibadah kepada Allah, nikmat ibadah kepada Allah 1000 bulan, dan itu bagian dari kemuliaan umat Muhammad adalah ada malam Lailatul Qadar yang relate dengan nuzulul Quran. Oke, ringkas saya sampaikan. Ada pertanyaan? Yang terakhir ya, nanti selain itu tentang kemerdekaan. Kalau Badar sudah biasa semuanya. Kak Ilmi, Ariana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak, perbedaan nuzulul Quran sama malam Lailatul Qadar itu kan sama-sama Al-Quran, itu yang gimana? Ya, bedanya. Kalau di Quran juga apa ini turunnya Al-Quran. Nah, malam Lailatul Qadar juga turun Al-Quran. Perbedaannya gimana? Perbedaan. Nuzulul sama Lailatul Qadar ya. Pertama, secara istilah, Lailatul Qadar, nuzul Quran adalah peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali ketika Nabi Muhammad berusia 40 tahun di Gua Hira. Diangkat sebagai Nabi. Itu namanya nuzul Quran, turunnya wahyu Al-Quran pertama kali. Terjadinya kapan? Bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, yaitu satu malam di setiap bulan Ramadan yang nilainya orang beribadah di dalamnya sama dengan 1000 bulan.
sampai kapan berakhirnya waktu kehidupan dunia akan selalu ada bulan Ramadan dan selalu ada bulan hari malam yang namanya Lailatul Qadar. Artinya nuzul Quran hanya sekali saat Nabi mendapatkan berkah Iqra, tapi Lailatul Qadar terjadi setiap tahun di bulan Ramadan sampai dengan akhir kehidupan dunia nanti. Itu ya. Halo? Halo. Jelas, Bu? Ya, Oke, monggo. jelas. Jeng. Jelas. Kayaknya bekal 2 cerita itu sudah cukup banyak ya. Iya. Baik, yang terakhir ya. Yang terakhir. Ahwan Pak Di tanya sebentar. Ya. Nggih, ngapunten saya off kamera. Jadi turunnya asbabun nuzul turunnya surat Al-Qadar itu karena cerita tentang Nabi Samson ya. Sedangkan ada yang mengatakan bahwa itu adalah peringatan kepada Bani Umayyah yang telah menyiksa Abu Thalib selama 1000 tahun. Ada perbedaankah Pak De untuk ada ikhtilafkah kalau masalah asbabun nuzulnya ini? Bentar, Bani Umayyah itu terjadi terwujud khalifahannya setelah meninggalnya Hasan bin Ali ya. Itu Bani Umayyah. Kemudian penyiksaan terhadap Abu Thalib selama 1000 tahun. Nggak nyambung kayaknya. Ya pernah baca seperti itu Pak Di. Nah, mungkin itu riwayat yang mengada-ada ya. Jadi Itu lebih sahihnya tentang Nabi Samson ini ya Pak Di. Kalau dibilang Syam'un Al-Ghazi itu adalah asbabun nuzulnya tidak benar juga. Asbabun nuzulnya inna anzalnahu fi Lailatul Qadar itu asbabun nuzulnya adalah Allah memilih seorang pria bernama Muhammad untuk menjadi nabi di akhir zaman. Memilihnya itu sudah pilihan memilih nabi itu sudah orang yang terpilih sejak awal ya. Sudah disiapkan sejak awal. Memilih manusia dipersiapkan sebagai nabi di akhir zaman. Nah, penobatannya, deklarasinya, wisudanya adalah pada tanggal 17 Ramadan tahun pertama kenabian. Pada usia Nabi 1 tahun. Itu namanya adalah sebabnya turunnya ayat itu karena Allah mengangkat Muhammad sebagai nabi. Adapun kalimat Lailatul Qadar khairun min alfi syahr itu, jadi maksudnya adalah Allah bukan menyebut itu bukan sebagai asbab nuzulnya, tapi Allah menginformasikan, Allah memberikan clue bahwa ada satu malam yang di bulan Ramadan yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu ya. Jadi bukan asbab nuzulnya, tapi Allah mengabarkan ada satu malam yang lebih baik dari sebulan. Dan malam Inna anzalnahu itu tanzilnya itu bertepatan dengan malam itu, yaitu malam Lailatul Qadar saat diturunkan Al-Quran. Ya, siap Pak De. Bisa dipahami pelan-pelan? Insya Allah. Saya sebenarnya kalau yang cerita Nabi Samson itu agak bagaimana gitu ya. Ketika itu dijadikan film dengan pemeran utamanya Benyamin. Hampir sama kan Pak De ya kisahnya nih. Kalau dilihat itu. Benyamin saya belum tahu. Tapi kalau dalam itu. Ya, kalau dalam cerita yang ada di YouTube dan sebagainya, memang namanya Samson ya, Samson. Samun ya. Terus kalau kita Syam'un, bahasa orang Eropa, bahasa orang Israel itu Samson. Jadi Tapi kalau Samson. bahasa Solomon, Samson kan on gitu pakai itu ya. Nah, kalau bahasa Arabnya nggak ada o kan? O nggak ada. Kalau o ada tapi tidak untuk kata on. Kalau bo itu ada, tapi kalau Samson nggak ada. Sam'un. Maka bersampun. Pak De. Baik, terakhir yang pendek ceritanya, yuk tentang ini penting juga. Ini agar bisa menjadi poin indah bagi juru kisah PPMI. Bahwa di bulan Ramadan itu ada sebuah peristiwa yang sangat penting. Jadi yang namanya juru kisah PPMI tidak hanya cerita tentang Nabi, tentang sahabat, tapi piawai dalam kisah sejarah. Itu yang jadi poin penting kita. Karena kalau orang nasionalis, orang yang abangan sekalipun kalau mendengar sejarah
disampaikan dengan baik, mereka akan terpikat hatinya. Apalagi tokoh mereka. Dalam hal ini, saya akan mengangkat kisah tentang Soekarno ya. Soekarno terkait dengan peristiwa kemerdekaan 17 Agustus 45 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan. Tahunnya saya lupa, boleh Dewi nanti ya. Tahunnya hijriahnya berapa? Adegan pertama yang bisa Anda munculkan dalam kisah tentang kemerdekaan, adegan pidato Soekarno. Pidato Soekarno. Jadi di tahun 42 mulainya gitu. Nanti ceritanya ini foreshadowing. 42 lompat ke 45 nanti. Jadi foreshadowing. 3 tahun kemudian gitu. Ini namanya foreshadowing. Bukan 3 tahun sebelumnya, bukan. Tapi namanya sekali flashback. Ini 3 tahun kemudian, itu namanya foreshadowing. Peristiwa pertama jadi shadow, bayangannya berikutnya. Jadi di tahun 42 Soekarno pernah berpidato di sebuah pendopo, namanya pendopo Dalem Joyodipuran, Yogyakarta. Joyodipuran. Yang datang itu para abdi dalem ya, para pangeran ya, tokoh pergerakan di Yogyakarta. Soekarno yang asal Blitar, ngajinya di Peneleh itu, Surabaya, jenengan loh, di Haji Umasin Cokraminoto yang Anda ziarahi kemarin. Penilih Pak D, penilih. Peneleh. Nah, Bung Karno itu di dalam Joyodipuran tahun 42 pidato begini, dahsyat pidatonya. Dia berkata, wahai kaum imperialis, perhatikanlah apabila perang Pasifik dan Samudra Pasifik telah merah oleh darah dan bumi di sekitarnya diguncang dengan ledakan-ledakan bom dan dinamit. Maka perhatikanlah, saat itulah Indonesia akan merdeka. Itu pidatonya Pak Karno. Dari panjang ada kata-kata itu. Wahai kaum imperialis, maksudnya sekutu Belanda gitu ya. Perhatikanlah, apabila perang Pasifik dan Samudra Pasifik telah menjadi merah oleh darah, serta bumi di sekitarnya diguncang oleh ledakan bom dan dinamit, maka perhatikanlah, saat itulah Indonesia akan merdeka. Bangsa Indonesia akan merdeka. Itu tahun 42 loh ya. Pak Karno sudah bikin prediksi bahwa perang dunia kedua yang terjadi di mana? Di lautan Atlantik akan bergeser ke lautan Pasifik ya. Di Eropa sama Asia, di kawasan Asia. Karena apa? Bung Karno tahu baru aja terjadi ada sebuah bangsa di Asia itu bisa mengalahkan bangsa Eropa yang superior itu. Yaitu Jepang menaklukkan Rusia. Jerman aja kalah sama Rusia. Rusia kalah sama Jepang, bayangin. Nah, tentu Pak Karno tahu, punya perkiraan, ya, punya firasat bahwa ini pasti sekutu Amerika Rusia akan balas dendam nih. Maka yang perangnya di Eropa akan bergeser ke Samudra Pasifik. Maksudnya gitu biasanya ya. Jadi dia mengatakan apabila perang Pasifik dan Samudra setelah merah oleh darah, maksudnya akan bergeser perang ke saat itulah ketika kalian sibuk sedang balas dendam pada Jepang, kami akan memerdekakan diri, mengambil momentum untuk memerdekakan diri. Akibat dari pidato ini, ya Pak Karno kemudian ini Pak Karno langsung digelandang, diturunkan dari podium, digelandang sama opsir Belanda, diseret, kemudian dipukuli, dibawa ke stasiun Tugu Jakarta. Nah, Pak Bung Karno itu disekap, kemudian dibawa ke Bandung. Kemudian Pak Karno dihukum selama 2,6 tahun, 2 tahun setengah di LP Sukamiskin Bandung. Itu ceritanya gitu. Awalnya itu. Maka ceritanya kemudian Pak Karno mendapatkan siksaan, kemudian mendapat ancaman, kemudian kekurangan mapangan, sakit, dan hasil memang setelah 2,5 tahun itu Pak Karno sakit, dikeluarkan dari Sukamiskin Bandung dalam keadaan sakit beri-beri,
Karena dia sudah keluar, maka dibawa ke Jakarta. Maka yang kisah yang terkenal adalah Pak Karno itu selama 6 bulan dia tinggal di rumah Habib Kuitang, Habib Ali di Kuitang itu. Dia diobati, manggon anak bojone tinggal di Kuitang, dikasih obat sama Habib Ali Kuitang, dikasih obat namanya obatnya itu madu Yaman, madu dari Yaman. Kemudian Bung Karno sembuh, meneruskan kegiatan persiapan kemerdekaan. Itu 2,5 tahun ada di Sukamiskin, kemudian beliau aktif di pergerakan dan sebagai sempat jadi apa mandornya Romusa Jepang di Jakarta. Ini Pak Karno ya. Teman-teman saya hormati ya. Tadi cerita Pak Karno pidato itu karena saking percaya dirinya ya, karena ada bangsa Asia bisa mengalahkan Jepang. Maka pada waktu Jepang masuk Indonesia selama 3 tahun, kemudian kalah ya, Pak Karno itu pas peristiwa sebelum peristiwa kemerdekaan, beliau itu tanggal 9 itu masih ada di Dalat ya, Vietnam kan, karena apa namanya Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Tetapi ternyata terjadi yang kita kenal dengan namanya Nagasaki Hiroshima kan ya, peristiwa Nagasaki Hiroshima. Nah, tanggal 9 Agustus Hiroshima kemudian dibom. Tanggal 12 Agustus Nagasaki. Jadi kita sering ucap Nagasaki Hiroshima, tapi pembomannya itu dimulai dari Hiroshima dulu. Hiroshima baru Nagasaki. Tanggal 9 dan 12. Kemudian Jepang bertekuk lutut kepada siapa namanya? Kepada Belanda, kepada Sekutu. Bukanya di situ. Ini adegan yang kedua. Maaf, adegan pertama adalah pidato yang membawa Bung Karno ke Sukamiskin. Yang kedua pengobatan di Kuitang sambil belajar agama ya, belajar agama dari Habib Ali di Kuitang. Kemudian Pak Karno menjadi apa namanya opsir Jepang untuk Raja Paksa Romusa. Tapi dia aktif dalam persiapan kemerdekaan. BPUPKI itu kan dibentuk oleh Jepang toh ya. Nah, teman-teman, sampailah kemudian pada peristiwa ternyata Jepang belum ngasih kemerdekaan, sudah menyerah, kalah kepada Sekutu dengan tanggal 9 dan 12 tadi dihancurkan. Nah, ini maka terjadi yang namanya vacuum of power. Kekosongan pemerintahan kekuasaan. Ini sebenarnya bisa kita bikin eksplorasinya dengan suasana perang ya, suasana kacau, kabar di radio tentang takluk Jepang. Nah, nanti yang menarik yang perlu kita eksplorasi adalah bagian ini. Pemuda-pemuda pejuang Indonesia yang ada di Jakarta memaksa Pak Karno dan Pak Hatta sebagai ketua PPKI untuk memproklamasikan Indonesia hari itu juga. Pak Karno menolak itu. Pak Karno menolak. Kenapa menolak? Karena ini Jepang kalah perang, yang menang Sekutu. Nanti kita menunggu izin dari Belanda dulu, dari Sekutu. Pemuda membantahnya, nggak mungkin mereka penjajakan ngasih izin merdeka itu, nggak mungkin. Maka kemudian Pak Karno tetap pada bendanya tidak akan memproklamasi kemerdekaan, nanti khawatir akan diserang oleh Belanda dan sebagainya. Walhasil pemuda-pemuda yang kita kenal langsung menculik Pak Karno dan Pak Hatta, dibawa ke Rengas Dengklok ya. Nah, ini bagian paling penting, ada sejarah yang dikaburkan, dibelokkan. Ketika pemuda-pemuda itu membawa Pak Karno ke Rengas Dengklok di Kerawang, itu dibawa ke rumah seorang kiai. Nah, itu yang penting. Bukan orang Cina. Tapi di dalam sejarah yang dipalsukan, yang tokohnya itu Cina, orang Cina. Nah, namanya adalah apa namanya yang benar namanya adalah Ajengan Subki atau Kiai Subki. Kiai Subki di Kerawang Rengas Dengklok ini kemudian menengahi debat Pak Karno dengan para muda yang minta merdeka tadi. Jadi, dia mengatakan langsung pada intinya kalau bisa kemerdekaan ini diproklamasikan jangan melebihi dari tanggal 17. Kalau bisa di awal-awal bulan Ramadan. Karena ada riwayat yang mengatakan Ramadan itu awalu rahmah wa awsatu maghfirah wa airuhu ijkum minan nar. Ini rahmah dari Allah. Maka
diproklamasikan sebelum pertengahan bulan Ramadan. Maka akhirnya Pak Karno telah dikuatkan hatinya oleh Kiai Supri tadi, ajakan Supri tadi, yang kembali ke Jakarta dan terjadi peristiwa penulisan naskah proklamasi tadi. Nah, sebelum proklamasi tanggal 9 itu, Pak Karno dalam sejarah yang lain, beliau kembali ke Kuitang, minta izin, minta restu pada gurunya Habib Ali itu untuk apa namanya membacakan proklamasi. Dan apa namanya didoakan dan apa namanya disetujui apa namanya untuk diproklamasikan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 rumah wakaf dari Said Faraj Marta. Dan peristiwa itu terjadi pada tanggal 9 Ramadan. Dan Ramadan itu adalah awalul rahmah, karena di 10 hari pertama sudah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan ke luhur, maka diproklamasikan ini rahmat Allah nih. Pas pada saat Belanda, Jepang yang nggak mungkin kita kalahkan, mereka malah lumpuh sendiri. Maka ambil kesempatan momentum itu untuk proklamasi kemerdekaan. Maka orang-orang bergembira ria pada hari itu adalah hari kemerdekaan Indonesia bertepatan dengan Ramadan. Dan sudah menjadi tradisi negara apabila peringatan kemerdekaan Indonesia atau Nuzul Quran itu pasti lokasinya diletakkan di Istana Negara terkait dengan kemerdekaan itu terjadi pada bulan Ramadan. Jadi ini adalah satu jasa dari seorang pejuang Muslim bernama Soekarno, murid dari seorang guru bangsa bernama Haji Umar Cokraminoto dari Surabaya. Kemudian ada peran sungguh-sungguh, jadi mentornya Cokraminoto, Soekarno jadi orang hebat, kemudian belajar agama lebih intensif kepada Habib Ali sampai dia menjadi tokoh kemerdekaan, orang yang paling pokok dalam kemerdekaan bangsa kita. Segitu kisahnya, tentu nggak akan panjang karena memang caranya hanya segitu, nggak begitu panjang. Detail-detailnya memang cara saya perlik-perlik yang kurang bagus ya. Nanti malah banyakkan informasi jadi lebih berat bagi anak-anak. Bagi yang bisa suara helikopter, bagi yang bisa suara senapan, bagi yang teriak heroik gitu, cerita ini bisa diambil untuk sebagai bagian dari memperkaya kisah tentang kisah-kisah Islami di bulan Ramadan. Itu saja dari saya. Nanti kreativitasnya dipersilahkan tentang kalau yang bisa 17 Agustus ya Anda bisa menggunakan lagu-lagu itu dan itu akan menyenangkan takmir ya, karena kita menanamkan nasionalisme. Kita jarang berkisah secara khusus mengajarkan nasionalisme yang diwariskan para founder kita, para ulama, para kiai dan para aktivis Islam pada masanya. Wallahu alam bisawab. Saya hanya bisa seperti ini Kak Ani. Mohon maaf banyak mengecewakan teman-teman semuanya. Masya Allah, cerita yang sangat panjang. Iya, iya. Dan ini insya Allah jadi bekal kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Kak Bimo atas kisahnya tadi. Jadi alhamdulillah. Jadi dari mulai adanya Nuzulul Quran, bagaimana Ramadan itu, Nuzulul Quran, malam Lailatul Qadar, lalu Sam'un Al-Ghazi, dan terakhir kemerdekaan Indonesia. Buat teman-teman juga terima kasih yang sudah bergabung. Untuk itu kita tutup dengan doa. Monggo Kak Bimo dipersilakan untuk memimpin doa. Ustadz Rozak saja yang berdoa, bagi-bagi atau Ustadz Zainul. Monggo Ustadz Zainul. Ustadz Zainul. Kak Rozak mungkin kurang enak badan soalnya. Ngumpulin tune niku Ustadz yang sepuh. Kan sorry tadi ada ngilang ya. Ya pamit. Mohon mamsul.
Pak Ahmad Effendi itu. Ini orang-orang yang rendah hati melemparkan permintaan. Kak Ahmad, monggo. Kak Ahmad. Monggo Kak Ahmad. Kak dengar. Monggo Ustaz Zainul mawon Kak Ahmadnya mboten dengar niku. Di luar. Nggih di luar Nggih, nggih. soalnya. Beliaunya. Oke. Mari Ustaz-Ustazah semuanya, kakak-kakak semuanya kita berdoa mudah-mudahan pertemuan di hari ini menjadi pertemuan yang barokah dan apa yang disampaikan oleh Kak Bimo tadi menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya menghadapi bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan oleh Allah kesehatan dan mudah-mudahan bisa menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin amin ya rabbal Baik, kita berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma akrimna binuril fahm wahrisna min dhulumatil waham warzuqna fahman nabiyyin hubdal mursalin wa ilaman malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takulunana عيدا لأولنا وآخرنا وأنت منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم اجعلنا يا الله واجعل أولادنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل الاستقامة وأهل قراءة القرآن يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk Ustadz Zainul. Sekali lagi kami ucapkan juga kepada Kak Bimo, terima kasih atas kisah yang super dan luar biasa tadi. Semoga bisa menjadi inspirasi kita untuk selama bulan Ramadan. Dan semoga kakak-kakak semuanya diberikan kesehatan selalu, kesehatan yang prima untuk melakukan segenap ibadah yang maksimal di bulan Ramadan dan disampaikan nantinya di hari Idul Fitri, hari kemenangan. Amin amin ya rabbal alamin. Kami dari PD Surabaya, saya Kak Frida mewakili teman-teman semuanya mengucapkan mohon maaf apabila ada kurangnya dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Pak Bimo. Iya, sami-sami. Selamat jalan Kak Bimo, melanjutkan perjalanan. Hati-hati Kak Bimo. Iya, matur nuwun Kak. Mohon maaf lahir dan batin, selamat berpuasa. Ya, kakak-kakak mohon maaf ya belum bisa hadir. Tadi udah mau persiapan berangkat. Tiba-tiba mau makan sampai gak mau ini beliur kepala. Soalnya mulai dari sore nggak bisa banyak kegiatan ya. Sampai pagi tadi. Ini Kak Riana udah siap pakai baju BPN ini. Iya. Alhamdulillah banyak datang ya kakak-kakak ya. Ya, alhamdulillah. Salamnya di sana Miss Linda Jasa Kumul sebagai tuan rumah. Miss Linda. Kak Inke, Kak Erna, Bunda Laili, Kak Ayun, Kak Pugut. Terima kasih akhirnya Kak Pugut muncul juga ya. Semoga bisa muncul terus. Kak Erin di belakang sama Kak Surya, Kak Ahmad. Oh iya. Ya, Kak Erin, habis ini saya telepon ya sebentar. Ya udah saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Riana. Sehat selalu. Ya, selamat ya semuanya. Sama-sama Kak. Kak Riana, Assalamualaikum. Habis, Masya Allah pas.